Oke, recordnya baru pindah sekarang. Oke. Oke, teman-teman semuanya masih ditunggu untuk on cam-nya. Oke. Oke, silakan. Is das alles? Kamera off lagi? Ya, bisa. Oke, good. Sudah semua nih yang mau on cam? Ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, langsung kita kirim ke grup. Oke, boleh sekarang teman-teman kalau misalnya mau off cam juga silakan, mau on cam juga it's okay ya. Action. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Radil mau lebih banyak punya interaksi dengan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena dalam proyek kita kali ini bukan hanya sekedar belajar banyak gramatik, tapi Radil mau fokus dengan satu materi yang memang detail, tapi nanti akan bermanfaat untuk teman-teman ketika nanti ikut ujian bahasa Jerman. Kita kan nggak tahu nanti kesempatan teman-teman datang kapan. Nanti kalau misalnya udah kesampaian nih ikut ujian bahasa Jerman, oh ini ya yang Radil kasih nih ilmunya dulu, gitu ya. Jadi kita sudah melewati 4 pembahasan. Yang pertama itu ada lender, nama-nama negara, terus hobi, terus tentang tadi ya tentang hobi dan juga pekerjaan. Terus, nah sampai di pertemuan kelima nih teman-teman, kita akan belajar tentang Wortschatz über Gebäude und Plätze. Jadi Wortschatz itu kan kosakata ya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar di bab kelima ini, tak ini, banyak sekali gramatik yang harus dikuasai sebenarnya. Tapi Radil memilih untuk ada beberapa part saja yang perlu kita pelajari, dan di ujian ada beberapa tips yang mau Radil share. Begitu. Nah, jadi oke ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kita mau targetin A1 itu harus belajar selama 75 jam kalau dari penelitiannya orang Goethe Institute. Nah, sedangkan kita kan proyeknya itu seminggu sekali. Jadi oke kita istilahnya kita comot satu part yang memang mau kita pelajarin. Tapi nanti selebihnya bisa dipelajari lagi. Apalagi nih bagi teman-teman yang alumni dari PAS, teman-teman bakalan bisa dapat beasiswa yang bisa belajar langsung dari Goethe Institute. Nah, jadi kalau misalnya kesempatannya dia digunakan dengan baik, teman-teman bakalan dapat banyak ilmu dari guru-guru yang memang profesional di PAS. Gitu. Nah, oke. Kita akan belajar tentang Gebäude. Nah, teman-teman pasti kan tulisannya Herenil Gebäude, tapi kok cara bacanya itu Boide. Kembali lagi ke alfabet awal yang sudah diajarkan oleh Rizky, yang mana kalau misalnya EU dibaca O. Nah, ada banyak di beberapa website yang udah teman-teman familiar, mungkin di angka 9, tulisannya neon, tetapi cara bacanya Noe. Nah, begitu juga di sini. Gebäude cara bacanya. Nah, kira-kira teman-teman semuanya kalau misalnya Heredil challenge nih, ada berapa banyak kosakata tentang Gebäude yang sudah teman-teman ketahui? Bisa pakai fitur annotate dan langsung ketik di layarnya. Misalnya Gebäude rumah, house. Kalau misalnya mau pakai artikel juga lebih bagus. Das Haus.
Oke, nah contohnya yang sudah Herdia buat di sini boleh. Kalau misalnya yang menggunakan HP, joinnya pakai HP, silakan pakai fitur chat aja boleh juga. Jadi silakan di chat aja, nanti Herdia akan bantu bacakan. Nah, kira-kira kosakata yang udah teman-teman tahu, yang ada kaitannya dengan Gebäude. Gebäude itu artinya apa? Oke, einen Moment. Einen Moment. Nah, Gebäude itu artinya bangunan. Nah, yang ada hubungannya dengan bangunan, kira-kira ada workshop apa lagi nih? Atau kosakata apa lagi nih yang teman-teman tahu? Karena kembali lagi ya teman-teman, kalau belajar bahasa apapun sebenarnya syarat utamanya itu memang kita harus memperkaya kosakata atau workshop atau vocabulary genap. Nah, oke, Kamisna, Siti Umaira, ya. Krankenhaus, genau. Das Krankenhaus, ya. Nah, dan teman-teman ada sedikit yang bisa Heradil share ya. Kalau misalnya nih rumah sakit, gitu kan itu kalimat majemuk dalam bahasa Jerman. Pengetikan untuk kalimat majemuknya itu agak sedikit berbeda dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Kalau di bahasa Indonesia kan rumah sakit gitu ya teman-teman. Nah, kalau di bahasa Jerman itu harus digabung. Nah, misalnya nih rumah sakit. Ini kan kata majemuknya, kata majemuk. Rumah sakit. Kalau dipisah dia punya arti yang berbeda. Nah, kalau misalnya di bahasa Jerman, Kranken itu sakit. Kranken itu sakit, artinya sakit. Nih ya. Sedangkan house itu kan artinya rumah, das Haus. Nah, udah kan? Nah, jadi kalau misalnya rumah sakit, Krankenhaus. Mau sepanjang apapun kata dalam bahasa Jerman, tetap harus digabung. Dan ketika digabung, yang besar hanya kata huruf yang di awalnya saja. Krankenhaus, gitu. Rumah sakit. Ini berlaku untuk banyak kosakata majemuk lainnya ya. Oke, ada Schule, genau. Ada Schule, ada bank gitu ya. Nah, kalau misalnya banker itu orangnya, sedangkan kalau bank ya bank. Oke. Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba teman-teman? Silakan sambil kita nunggu. Oke. Tadi yang udah volunteering kita record untuk ini ya poinnya ya. Kita kasih satu-satu poin. Tinggal dikalkulasikan. Oke. Kamisna dan Katami. Katami. Muhammad Katami ya namanya. Oke. Flughafen, Putri Ramadhani Genau. Flughafen. Flughafen. Kalau misalnya kita mau terbang harus ke Flughafen. Kira-kira apa? Bandara. Bandara, genau. Oke, dankeschön Putri. Putri. Oke, good. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu kosakata yang harus banyak kita tambah ya ketika kita mempelajari bab kelima ini, yaitu tentang Gebäude. Dan yang kedua, yaitu kosakata tentang
family. Misalnya dalam keluarga, nggak usah jauh-jauh deh. Kita punya saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, itu juga harus kita tambah kosakatanya. Oke, Geschäft. Dankeschön, kata Mi. Geschäft itu artinya toko atau tempat kita membuka bisnis, tempat kita berjualan. Dankeschön, kata Mi. Good. Pun kalau misalnya keluarga gitu ya, dalam keluarga kita ada banyak kosakata yang bisa kita tambahkan. Contohnya nih yang sering kita sebut bruder gitu ya. Walaupun dalam penggunaannya kita lebih banyak menggunakan bruder ini untuk semua orang gitu. Karena memang budaya kita kan harus ada kata sapaan. Tapi kalau di Jerman tuh nggak ada budaya sapa, langsung nama aja. Dan bahkan bagi mereka ketika kita menyebutkan nama itu malahan lebih sopan gitu. Walaupun nenek-nenek kita panggil nama, kalau di budaya kita kan nggak sopan, tapi bagi budaya mereka itu sopan. Oma, ayah, ibu. Nah, silakan ditambahkan teman-teman di fitur annotate-nya. Mutter. Dan semua kosakata ini harus teman-teman awali dengan huruf besar. Kenapa? Karena kata benda dalam bahasa Jerman itu wajib diawali dengan huruf besar semuanya. Contohnya nih, family. Di family misalnya. Dan ada sedikit ilmu lagi nih, kalau misalnya kata benda yang berakhiran E, kebanyakan dia artikelnya adalah di. Terus ada yang masih bingung mungkin kenapa harus ada artikel di bahasa Jerman. Nah, memang udah dari sananya. Semua kata benda dalam bahasa Jerman mempunyai artikel. Artikelnya itu ada 3, der, die, das. Gitu. Oke, selain Vater, Mutter. Nah, kira-kira ada kosakata apa lagi? Sebentar ya, hari dulu isi baterai dulu. Ada Schwester. Schwester itu artinya kakak. Banyak masih kosakata untuk family, untuk family kalau dalam bahasa Jerman. Ada onkel, genau. Tante, ini Azi borong kosakata untuk family ya. Nah, oke. Nah, question Azi. Azi. Aku lupa nanti. Oke, good. Nah, sekarang baru ke ini juga hal yang penting nih, karena temanya tak for tak. Nah, tak itu kan artinya hari ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita mempelajari tentang hari, juga nggak jauh-jauh dari yang namanya waktu atau Zeit. Nah, Zeit dalam bahasa Jerman itu waktu. Nah, kira-kira misalnya nih, teman-teman sebelumnya udah belajar di sekolah pastinya kan belajar tentang Zeit, tentang waktu, misalnya jam 1 kurang lebih atau misalnya 1/4 jam gitu. Nah, ini juga salah satu yang paling banyak keluar di ujian. Kenapa? Karena nanti kita kalau misalnya di A1 mungkin nggak akan banyak karena memang A1 belajarnya itu lebih kepada basic sekali gitu. Tapi kalau misalnya di A2 kita sudah dituntut untuk melakukan janjian nih dengan teman-teman, dengan teman kita atau dengan rekan kerja sehingga nanti CIT ini penting juga untuk dipelajari basicnya dan juga lanjutannya. Gitu ya teman-teman, karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini Radil share beberapa kosakata yang berhubungan dengan ujian A1 untuk child fashion gitu. Kalau misalnya teman-teman mau di screenshot silakan atau nanti mau diakses kembali di Google Drive juga silakan. Nah, kira-kira ada yang belum familiar nggak sama teman-teman untuk kosakata yang ada di depan ini yang Heradil tampilkan?
Belum familiar, Bang. Kalau Bang Jusmedi memang kebanyakan nih ya belum familiar ya, karena memang basically belum belajar Jerman di sekolah gitu ya. Nah, jadi kebanyakan dari kosakata di sini mungkin Heredil sebutkan satu persatu ya, bantu untuk sebutkan satu persatu biar teman-teman juga bisa nambah kosakatanya. Yang pertama itu ada Frühstück. Frühstück itu sarapan, breakfast. Terus Lieblingsessen itu makanan favorit. Nah, jadi ini ada juga nih ilmunya nih memperkaya kosakata dengan gampang, yaitu dengan kombinasikan kata Liebling. Liebling ini artinya favorit gitu, yang paling disukai. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan Essen, artinya makanan, seperti yang Heredil sampaikan tadi, kata majemuk dalam bahasa Jerman harus disambung. Ada yang disambung menggunakan huruf S gitu. Di antara kedua kata ini ditambahkan huruf S. Lieblingsessen artinya makanan yang paling disukai gitu. Nah, jadi konsepnya kalau misalnya kita mau membuat kata majemuk dalam bahasa Jerman juga harus disambung gitu, nggak ada space atau nggak ada spasi. Sonntag, hari dalam bahasa Jerman artinya hari Minggu. Sonntag. Bir pasti familiar dong, bir. Terus Fleisch, Fleisch artinya daging ya. Terus juga Brot artinya roti. Zeitung artinya koran. Terus Käse artinya yang warna kuning. Keju. Keju ya. Nah, terus Obst, buah-buahan. Schuhe, sepatu. Buch, stand. Buch itu buku ya. Terus juga Stadtplan. Stadtplan itu artinya peta gitu, atau peta kota lebih tepatnya, karena kombinasi dua kata stad dan plan, peta kota. Nah, jadi teman-teman, kosakata ini kalau di buku kita dapat banyak nih, tapi kalau misalnya teman-teman akses di website itu selalu setiap tahunnya itu diperbarui teman-teman. Diperbarui untuk skema-skema ujian yang terbarunya. Jadi teman-teman bisa langsung akses di website Goethe Institute-nya. Dia share juga nih, biar bisa belajar lebih banyak nih di websitenya. Contohnya di sini nih, ini Radio Share untuk linknya. Jadi teman-teman bisa langsung akses juga nanti. Contohnya itu seperti ini nanti. Nah, ini untuk sertifikat A1. Ada 4 ujian ya, ada Sprechen, Oren, Lesson, sama Schreiben. Nah, kalau di Schreiben, di sini Heredil ambil. Nah, kalau di Sprechen, Heredil ambil untuk kosakatanya di sini. Nah, kira-kira banyak nih kosakata yang akan kita pelajari lagi gitu. Nah, tapi untuk mereview, nah sebelum nanti kita ke challenge yang mau Heredil ajak challenge-nya, kita review terlebih dahulu teman-teman. Kira-kira kalau misalnya di ujian A1 tuh ada satu part nanti kita memberikan informasi dan juga kita bertanya gitu. Nah, ini paling penting nih. Karena yang namanya bahasa itu kalau misalnya kita udah punya word chart tadi, kosakata, ada satu hal lagi di mana kita menggabungkan berbagai kosakata tuh menjadi satu frasa. Maksudnya jadi satu kalimat gitu. Nah, kalimatnya itu ada kalanya berbentuk pernyataan dan juga pertanyaan gitu teman-teman. Nah, jadi simpelnya teman-teman nanti akan dapat satu kosakata nih misalnya. Contohnya nih, Sonntag. Tadi kan udah dapat ya. Sonntag artinya hari Minggu. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dapat satu kartu seperti ini, terus teman-teman dapat tema tentang family dan kata Sonntag, itu kita harus berpikir cepat karena waktu yang diberikan kurang lebih 2 menitan maksimal kayaknya ya, atau 1 menitan deh, karena
nggak lama, cuma beberapa detik malahan. Kalau 2 menitan kelamaan, karena waktu ujian nanti teman-teman bisa juga lihat di YouTube, di mana ketika kita dapat satu kosakata ini harus secara spontan nih kita sampaikan atau kita tanyakan ke partner kita atau partnerin kita waktu ujian. Ketika misalnya dapat kosakata seperti ini, maka kita harus bertanya nih ke partner kita atau partnerin atau lawan bicara kita. Kalau di ujian tuh nanti kita nggak sendirian kok, teman-teman. Jadi ada kawan atau partner ujian juga gitu. Nah, ini contohnya nih ya teman-teman. Misalnya dapat satu kata sontak dengan tema family. Nah, ini sedikit kita bahas ya. Jadi Heredil, misalnya Heredil dapat satu kata sontak dan temanya itu tentang family, Heredil akan bertanya seperti ini. Wohin fahren Sie und deine Familie am Sonntag? Misalnya, itu kan, karena kalau di A1 tuh masih ada berhubungan, maksudnya ada katanya, ada kata yang kita pilih dalam kalimat. Nah, kalau A2 nanti bahasanya beda lagi. Oke, nah, jadi artinya apa? Kemana Anda dan juga keluarga Anda fahren, pergi gitu, pergi menggunakan motor atau mobil, artinya mengemudi am Sonntag pada hari Minggu. Nah, jadi dihubungkan gitu dengan tema. Sebenarnya kan simpel nih teman-teman, tapi untuk membuat satu kalimat seperti ini, okay, untuk membuat kalimat seperti ini kita harus punya punya banyak kosakata dan juga kita harus tahu konsepnya. Kalau pertanyaan itu dimulai dengan we fragen, wohin kemana artinya. Sedangkan di nomor 2-nya tetap verben dan juga dilanjutkan oleh subjeknya. Selebihnya keterangan gitu teman-teman. Nah, kadang yang sederhana seperti ini kan kita keseringan salah gitu. Terus partner kita dia jawab wir fahren am Sonntag nach Berlin. Itu kami pergi pada hari Minggu ke Berlin. Gitu. Oke, jadi yang dinilai di sini bukan cuman yang nanya, tapi yang jawab juga, karena penilaiannya itu memang ada dua-duanya. Begitu juga selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti konsep dalam ujian bahasa Jerman. Maka penting untuk menambah kosakata atau worksheet dan juga mempelajari bagaimana sih sebuah kalimat itu yang benarnya disusun gitu. Karena nanti ketika kita menyusun sebuah kalimat ada yang salah, poin atau nilai yang kita dapatkan juga tidak full 100%. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, Kak Tami, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada tulisan UN. Oke, nah next selanjutnya. Ini beberapa kosakata yang tadi Heredil share. Sekarang Heredil mau ajak kita kuis ya. Siapa cepet dia dapat nih. Nah, sekarang kita kuis. Aturan mainnya sederhana aja nih. Kalau kata yang muncul di depan, silahkan teman-teman ketik dulu di kolom chat. Terus nanti kalau Heredil udah bilang enter, baru silakan di enter. Siapa yang cepat ya? Nah, contohnya first tuh. Oke, enter. Artinya apa? Artinya maksudnya ya. Breakfast. Oke, good. Sarapan atau breakfast. Oke. Kita record dulu ya, nanti tinggal kita catat. Oke, next. Selanjutnya,
Ya, sarapan atau breakfast. Schuhe. 1, 2, 3, enter. Cepetan ya. Sepatu, genau. Oke. Bang Jusmedi, terus Azi ya. Azi. Masih ada 3 lagi nih untuk kuisnya. Sepatu. Brot. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, enter. Oke, yang dapat siapa nih? Wah, Bang Jusmedi lagi nih. Yang ketiga Bang Jusmedi juga ya. Nah, brot artinya roti. Nah, next, Kaze. Siap-siap. 1, 2, 3. Keju. Siapa nih yang cepet? Wah, Bang Jusmedi juga nih. Borong nih Bang Jusmedi ya. Oke, next. Yang terakhir nih teman-teman ya. Putri Ramadhani Kasir. Oh ya, apa Heredil salah translate? Oh, typo. Karena kalau kase itu arti setahu Heredil keju gitu. Typo ya. Oke. Oke. Dan yang terakhir nih teman-teman. Ups. Oke. 1, 2, 3, enter. Buah genau. Oke, yang tadi. Berarti Bang Jusmedi dapat 3 poin, Azi dapat 2 poin. Tolong dikoreksi kalau Heredil salah. Ingat. Ya, oke. Berarti Bang Jusmedi dapat 3 poin. Terus Azi dapat berarti 2 tambah 1 jadi 3. Oke. Tiga. Benar. Kalkulasinya udah benar ya teman-teman ya. Kalau benar, tolong kasih reaksinya. Tadi Bang Jusmedi dapat 3 poin, Azi dapat 2. Ya, karena 5. Oke, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya Heredil rencanain untuk buat simulasi. Jadi misalnya dapat kartu apa, misalnya contoh nih, ada yang dapat 1 kartu terus lanjut lagi gitu kan. Nah, it's okay karena memang waktunya juga nggak memungkinkan. Langsung kita lanjut ke TikTok challenge atau Instagram challenge aja. Nah, ini bisa dikerjakan 10 menit setelah kursus ini selesai. Jadi teman-teman pasti punya TikTok dong. Coba raise hand yang punya TikTok. Atau kasih respon. Walaupun misalnya TikToknya sekedar TikTok yang pasif atau Instagram minimal. Pasti punya semua ya. Nah, jadi teman-teman, Heredil mau challenge teman-teman, ilmu yang didapat hari ini silahkan dibuat satu video partner challenge namanya. Jadi teman-teman silahkan cari 1 orang teman di grup ini atau mau dengan teman yang lain juga it's okay atau sendirian juga it's okay. Contohnya itu nanti Heredil tampilkan. Jadi silahkan buat. Ini sebenarnya bukan tugas ya teman-teman, cuma challenge. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjakan, tolong dipakai hashtag PAS Alumni Aceh dan juga PAS Alumni Proyek Rizky Unideal. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan buat 1 video, diawali dengan Save of Talent atau perkenalan. Perkenalannya 2 poin aja, nama, unwang. Terus nanti dilanjutkan dengan fragen atau pertanyaan dan juga menjawab. Kalau misalnya partner yang pertamanya bertanya, partner yang keduanya menjawab. Gitu. Nah, caranya sudah ada tadi kan yang Heredil contohkan, contohnya di sini tadi. Nah, contohnya di sini nih. Misalnya dapat 1 kartu, sontak, berarti buat pertanyaan sama buat jawaban. Silakan dikerjakan berpartner atau misalnya mau
sendirian juga is okay. Nah, biasanya nih kalau misalnya ngasih challenge kan harus kasih contoh dulu. Nah, karena dulu udah siapin contoh nih. Tapi mohon maaf ya, seadanya gitu. Nah, silakan. Udah kelihatan ya teman-teman? Nah, contohnya gini, kalau mau dibuat di Reels Instagram juga boleh, di TikTok juga boleh. Jangan lupa dilampirkan hashtag yang udah Heredil kasih. Bisa teman-teman akses di kolom chat dan juga di grup WA. Oke. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi challenge-nya sederhana aja, tapi semoga bisa tersimpan nih, terrecord di apa namanya di sosial media dan juga nanti bisa kita jadikan sebagai istilahnya kayak apa ya, kita mau buat proyek gitu. Nah proyek itu ada hasilnya gitu. Nah, jadi silahkan teman-teman buat challenge ini dan ini bisa teman-teman buat sesederhana mungkin atau sekreatif mungkin pakai aplikasi apa aja. Dan linknya juga Heredil kasih di sini, jadi kalau mau dilihat lagi gitu. Nah, oke, good. Nanti pertemuan berikutnya teman-teman bakalan belajar tentang Zeitmitfreunde bersama Hersky. Jadi nanti lebih banyak membahas tentang Freizeitaktivitäten. Nah, jadi bisa belajar lebih lanjut nanti ya. Nah, kira-kira ini salah nih, seharusnya nama Hersky. Belum keedit bisa, ya, mohon maaf ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk kelas hari ini? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mau dong dikasih satu kata untuk kelas hari ini. Boleh pakai fitur chat atau mau disebutin langsung juga boleh. Halo, masih ada orang kan? Wunderbar. Ya, wunderbar ya. Wunderbar. Oke, good. Kamisna, wunderbar. Super. Dankeschön, Katami. Oke, untuk challenge-nya, nanti kalau misalnya udah challenge, tolong kirimkan link-nya ke grup, biar Heredil bisa tambahkan poinnya untuk setiap challenge yang dibuat. Enggak ada penilaian untuk challenge-nya, tapi setiap challenge yang sudah teman-teman buat untuk hari ini, Heredil kasih 10 poin. Itu ya. Jadi nanti bisa langsung upgrade nih, nge-cheat gitu ya, langsung dapat 10 poin kalau udah bikin videonya. 10 poin. Gitu teman-teman. Untuk video. Dan ini sebenarnya bukan kayak tugas ya teman-teman, lebih kayak wah pengen mengekspresikan gitu apa yang sudah didapat. Kalau misalnya nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya belum sempat hari ini mau dikerjakan kapan aja terserah, tapi masih dalam masa pembelajaran kita ya sampai pertemuan ke-13. Gitu. Oke, dankeschön. Terima kasih untuk kata wunderbar dan super. Semoga teman-teman banyak dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf nih udah lewat 3 menit.
Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Bis next month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.